terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Jadi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzakh itu namanya sakaratul maut. Jadi perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzakh itu namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu dari kata sakaro, artinya mabok, teler gitu ya. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan bahwa kondisi orang saat sakaratul maut itu seperti orang yang mengigau. Apa yang diigaukan orang ketika tidur, kebiasaan dia semasa bangun. Apa yang diigaukan orang menjelang kematiannya, kebiasaan dia semasa hidup. Nah, makanya mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sadar, ringankanlah lisan untuk mengucap la ilaha illallah atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, supaya di akhir hayat kita nanti kita diringankan dan dimudahkan oleh Allah mengakhiri hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah, sehingga semoga kita semua dakhalal jannah. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu harapan kita. Makanya ada hasil penelitian yang pernah saya ketahui yang mengatakan bahwa kadar IQ seseorang menjelang kematiannya itu bisa sampai di bawah kadar IQ-nya orang yang idiot. Jadi betul-betul di bawah kadar IQ-nya orang yang idiot. Kita nggak usah ngomong sakaratul maut deh. Kita ngomong orang yang pikun saja. Orang yang pikun itu macam-macam. Yang saya pernah ketahui ada seorang ibu-ibu, beliau orangnya sudah pikun, tapi lisannya, refleksnya bagus, orangnya dermawan. Refleksnya bagus, orangnya dermawan. Sehingga kemudian ketika pikun itu, yang keluar dari lisannya itu bagus, ucapannya kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat dzikir, dan orangnya dermawan, silakan, monggo, dan seterusnya. Kalau ada orang yang bertamu ke rumah beliau belum dapat makanan, ayo dimakan, padahal beliau udah pikun orangnya. Tapi sebaliknya saya juga pernah diberitahu ada seseorang yang pikun juga, tapi ketika pikun itu refleksnya jelek sekali. Jadi suka mengumpat-umpat, memaki-maki dan seterusnya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya saya ulang sekali lagi, ini mumpung kita masih hidup, ringankan lisan dan hati kita untuk mengucap la ilaha illallah. Mudahkan lisan kita untuk dan hati kita berzikir kepada Allah, mengucap yang baik-baik. Harapan kita semoga di akhir hayat kita nanti, akhir dari ucapan kita adalah la ilaha illallah. Nah, tentu sakaratul maut itu tidak terjadi begitu saja. Mungkin ya, bagi sebagian kita kematian itu satu hal yang mendadak ketika kita melihat ada teman kita, saudara kita meninggal dunia. Kita melihat ada seorang yang tiba-tiba meninggal dunia padahal pagi hari masih ngantar istrinya ke pasar misalnya. Ada jamaah yang cerita sama saya, istrinya itu sore masih ikut senam. Masih sehat lah, Masya Allah. Selepas maghrib, sebelum tidur itu, setelah maghrib sampai isya itu masih bercanda dengan anak-anaknya sebelum tidur bersama dengan suaminya. Jam 1 dini hari si istri tidur bersama suami itu terbangun. Suaminya pikir ya namanya orang terbangun biasa, ternyata itu meninggal dunia. Jadi menurut ukuran suami itu yang mendadak karena nggak nyangka. Pernah saya takziah juga ada orang yang masih sehat Masya Allah, memasukkan mobilnya ke garasi mobil, tidak keluar lagi, meninggal dalam mobil. Naudzubillahi min syarri dzalik. Maksudnya semua itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, kita yang masih hidup melihat itu mendadak gitu. Tapi sebenarnya bagi yang meninggal sendiri itu tidak mendadak sebenarnya.
Karena dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, atau kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, dikutip oleh beliau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Saya baca pula hadis ini dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya temukan pula hadis ini dalam kitab kumpulan sahih hadis qudsi. Disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut bagaimana kemudian sebelum malaikat maut itu turun, sebenarnya sudah ada malaikat pendahulu yang turun. Jadi, dan kata Imam Al-Qurtubi dalam riwayat itu disebutkan bahwa malaikat pendahulu itu yang bisa melihat di kalangan manusia pada dasarnya hanya orang yang akan meninggal itu saja. Jadi ada malaikat pendahulu yang turun sebelum malaikat maut yang turun. Di dalam hadis itu diceritakan kalau yang mau meninggal itu orang yang baik, maka yang turun untuknya adalah malaikat rahmat. Semoga untuk kita malaikat rahmat ya. Semoga untuk kita malaikat rahmat. Jadi kalau orang yang meninggal itu adalah orang yang baik, maka yang turun adalah malaikat rahmat. Ini semoga untuk oleh hamba Bapak Alfan termasuk malaikat rahmat ini. Amin Allahumma amin insyaallah. Malaikat rahmat. Tapi kalau yang mau mati itu adalah orang yang jahat atau orang yang zalim, orang yang tidak baik, maka yang turun adalah malaikat adab. Kalau malaikat rahmat bentuknya menyenangkan, SOP-nya permisi dulu. Dan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahkan malaikat ini turun 1 tahun sebelum malaikat maut itu turun. Kalau kata Siti Aisyah nyebut angka beliau 1 tahun, bahkan kata beliau 1 tahun sebelum malaikat maut turun sudah turun malaikat rahmat untuk membimbing orang yang akan meninggal itu guna husnul khatimah. Saya ulang ya, semoga untuk kita semua malaikat rahmat sehingga kita semua meraih husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, untuk oleh Bapak Alfan kita doakan pula semoga Allah anugerahi beliau kedudukan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu kita doakan. Maka singkat kata, singkat cerita, malaikat ini akan menemani orang itu sampai hari H di mana malaikat mau turun. Kalau saya ulang, kalau itu malaikat rahmat, maka yang bersangkutan dibantu dengan izin Allah melalui para malaikat itu guna husnul khatimah. Tapi kalau yang mati itu orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang tidak baik, yang turun kepadanya malaikat adab. Kalau malaikat adab itu nggak pakai permisi datangnya. Udah gitu tampilannya jelek. Setan seliweran keluar masuk menggoda dia, dibiarkan saja. Itu kalau yang mau mati orang yang jahat. Sampailah pada hari H ya, di mana malaikat maut itu turun. Maka ketika ajal sudah datang di mana malaikat maut mulai turun, dan malaikat maut ini jumlahnya bukan 1 yang turun itu. Dalam hadis riwayat Ahmad malaikatnya 3 jumlahnya. Di riwayat yang lain 4. Ada yang menyebut 2. Cuman kalau kita konfirmasi ke Al-Quran yang ada di surah An-Nahl surah ke-16 ayat surah ke-16 ayat 32. Itu malaikatnya dalam bentuk jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab 3 ke atas. Allah katakan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa adalah orang yang baik menurut Allah. Diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. Dan SOP-nya para malaikat itu mengucap salam. Salamun alaikum, permisi dulu. Nah, sehingga terus kemudian ketika orang yang akan meninggal itu melihat malaikat maut itu, dan malaikat maut permisi dulu karena dia orang yang baik. Semoga kita dicatat sebagai orang yang baik. Amin Allahumma amin insyaallah. Maka malaikat maut itu begitu datang dan yang bersangkutan melihat kedatangan malaikat maut itu, maka orang yang akan meninggal itu mengalami keresahan yang sangat. Kata Nabi Aukamakol dalam hadis itu disebutkan keresahan yang pertama itu tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Yang pertama.
Yang kedua, keresahan setelah ini saya mau kemana? Surga atau neraka? Keresahan yang pertama tentang keluarga yang ditinggalkan. Kalau dia punya anak, wabil khusus keresahan tentang anak-anak. Itu kalau berhubungan dengan, kalau dia punya anak maksud saya. Wabil khusus lagi anak yang belum menikah. Itu dalam hadis itu disebutkan seperti itu. Aukamakol. Keresahannya itu tentang itu. Nah, tentu kalau dia orang yang baik, dan semoga kita semua termasuk dikategorikan sebagai orang-orang yang baik. Dan semoga Allah yarham Bapak Alvan Edisani Ibn Abdullah Sani Gonjo ini termasuk yang baik juga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu keresahannya dijawab oleh malaikat. Keresahannya itu dijawab oleh malaikat. Kalau bahasa sederhananya kurang lebih ini mafhum riwayatnya, dikatakan kamu tidak usah khawatir. Keluarga kamu, anak-anak kamu dibaikkan oleh Allah karena kebaikan-kebaikan kamu. Kamu nggak usah khawatir. Jadi anak-anak kamu, keluarga kamu dibaikkan oleh Allah karena kebaikan-kebaikan kamu. Nah, statement malaikat ini dalam hadis tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Supaya nggak lemah keturunan kita, nggak lemah ilmu, nggak lemah iman, nggak lemah ekonomi. Supaya keturunan kita nggak lemah dalam segala hal, maka perintah Allah dua. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi sedikit banyak laku jujur kita, sedikit banyak laku baik kita, itu akan berdampak positif terhadap perbaikan nasib anak-anak kita. Saya ulang ya, sedikit banyak laku jujur kita, laku takwa kita, baik kita itu berdampak positif terhadap perbaikan nasib anak-anak kita. Makanya saya ulang, hendaklah kita ini bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Itu perintah di surah An-Nisa ayat 9. Allahu Akbar. Itu keresahan yang pertama tentang anak-anak. Ya, tentu kita doakan semoga anak cucunya oleh Bapak Alvan termasuk yang diperbaiki nasibnya oleh Allah sepeninggal beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Maka semoga diperindah oleh Allah nasibnya sepeninggal Bapak Alvan ini. Amin, Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Itu keresahan yang pertama. Keresahan yang kedua, orang yang akan meninggal itu resah, setelah ini saya kemana? Masuk surga atau masuk neraka? Jadi dia bertanya begitu, setelah ini saya kemana ini? Masuk surga atau masuk neraka? Maka kalau orang yang meninggal itu adalah orang yang baik, sekali lagi kita berharap kepada Allah semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang baik ya. Amin, Allahumma amin insyaallah. Maka keresahannya itu akan dijawab oleh para malaikat. Jawaban yang ada di hadis riwayat Ahmad, jawaban oleh para malaikat yang ada dalam hadis riwayat Ahmad itu mirip dengan jawaban para malaikat yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah ke-41, surah Fussilat atau surah Hamim As-Sajdah. Surah Fussilat atau surah Hamim As-Sajdah. Ayatnya ayat 30. Di situ para malaikat rahmat yang menemani orang-orang yang beriman itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Anda jangan takut, Anda jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Semoga Allah dan Bapak Alvan termasuk yang ini. Amin, Allahumma amin insyaallah. Yang dijamin masuk surga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan semoga kita semua juga semoga termasuk dalam kategori yang ini. Amin, Allahumma amin insyaallah. Itu keresahan yang kedua.
Maka begitu dijawab semua tentang anak-anaknya dijawab, terutama anak-anaknya belum menikah ya. Ya, terus kemudian tentang keluarga apa setelah ini dia mau kemana juga dijawab, udah dijawab semua. Intinya baik lah. Saya ulang ya, semoga Allah dan Bapak Alfan termasuk yang baik ini, amin insyaallah. Dan semoga putra putri beliau, cucu beliau, anak turun beliau lah, yang ditinggal beliau nasibnya diperbaiki oleh Allah, bahkan diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggal beliau ini. Dan semoga beliau juga termasuk yang dijamin masuk surga, amin Allahumma amin insyaallah. Nah, saya ulang, begitu dia tenang dengan jawaban itu, tenang dan setenang-tenangnya, dalam hadis itu diceritakan mulailah nyawa itu dicabut, ruh mulai dicabut. Malaikat yang mencabut nyawa itu mencabut ruh itu dari sini, dari ubun-ubun. Ruh itu ditarik dari ubun-ubun, tapi yang ketarik itu dari arah kaki bawah. Jadi ruh itu ditarik dari ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Set itu. Makanya orang dulu kalau ngelihat orang sakit itu, kalau udah parah sakitnya, itu kalau dipegang kaki betisnya adem, pahanya anget, itu biasanya apa orang bilang, ngomong, kumpulin dah, kumpulin. Udah deket ini, kumpulin, udah deket, kumpulin. Wis cedek iki, kumpulno keluarga wis cedek. Udah dekat ini. Nah, karena memang ruh itu dicabut dari ubun-ubun yang ketarik dari arah bawah, set itu. Itu terus dicabut itu, set. Nanti berhenti sampai sini. Sampai sini. Begitu sampai sini berhenti, Allah bilang dalam Al-Qur'an di surah Al-Waqiah ayat 83 itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi kalau nyawa udah sampai hulqum sini, saat itu orang yang mau mati itu melihat tempat tinggalnya. Tentu kalau orang yang baik melihatnya surga. Tapi kalau orang yang jahat melihatnya apa? Neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Tentu semoga Bapak Alfan, Allah yarham Bapak Alfan, semoga termasuk yang melihat surga itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan semoga kita semua termasuk yang melihat surga nantinya. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, begitu melihat surga, maka orang yang akan meninggal itu merasa tidak sakit lagi saat sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu sewakid, pakai dal ya, sewakid banget. Innalil mauti sakarat, kata Nabi, sungguhnya dalam kematian itu ada sakit yang luar biasa, sakit di atas sakit, sakit yang luar biasa. Tapi begitu sampai sini melihat surga, sakit tadi tidak terasa. Para ulama berdalil kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf. Ketika wanita-wanita penggede Mesir diundang oleh Zalihah di istananya dan dibagikan kepadanya buah disertai pisau. Pada saat mereka mengupas buah dengan pisau itu, Nabi Yusuf disuruh keluar. Yusuf muda disuruh keluar. Pada saat Nabi Yusuf keluar itu, semua wanita terpukau sambil mengatakan, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini mah bukan manusia, ini malaikat. Saking guantengnya Nabi Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf sampai tangan yang diiris gak terasa. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Saking terpukaunya para wanita itu dengan ketampanan Nabi Yusuf sampai diiris tangannya gak terasa. Kata para ulama, kalau melihat Nabi Yusuf saja diiris tangan gak terasa, apalagi melihat surga, kata para ulama. Kenapa? Karena surga itu dalam hadis qudsi Allah jelaskan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Surga itu nggak kebayang deh, pokoknya indah banget, bukan indah, indah banget surga itu. Maka ketika dia melihat surga yang begitu indah itu, sakit yang begitu dahsyat saat sakaratul maut itu tidak terasa. Kenapa? Karena melihat surga. Begitu nyawa di sini. Saya ulang, semoga Bapak Alfan Allah yarham termasuk yang melihat surga ini. Amin Allahumma amin insyaallah.
Maka begitu dia senang melihat surga dan ridho dengan keputusan Allah melihat surga itu, ya siapa nggak ridho melihat surga itu? Ridho itu puas melihat surga itu, dan dia akan masuk ke dalamnya. Maka itu tadi yang bertugas siapa? Malaikat yang bagian nyambut nyawa. Maka malaikat maut yang kedua, timnya malaikat maut yang kedua bagian berbisik, dia akan berbisik. Apa kata dia? Yang versi Ahmad riwayatnya redaksinya mirip di menjelang akhir surah Al-Fajr itu. Apa kata Allah? Apa kata malaikat itu? Yang diabadikan dalam akhir surah Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kita doakan semoga Allahan Bapak Alfan termasuk yang dalam kategori ayat ini. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Maka ruh itu dengan senang hati mau keluar ruh itu. Dengan senang hati mau keluar. Kenapa? Karena dia dipanggil oleh Allah dengan seruan melalui malaikatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti di mahsyar dipanggil lagi, ada tambahannya tadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tambahannya nanti di mahsyar itu. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, ayat itu 2 kali nanti dipakai oleh Allah. Yang pertama ketika orang akan meninggal dunia saat nyawa di kerongkongan pas melihat surga itu, dan yang kedua ketika di mahsyar nanti. Cuman pas di mahsyar nanti ada tambahannya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam rombongan hamba-hambaku yang terpilih dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Jadi masuk surga itu nggak satu-satu. Masuk surga itu pakai rombongan-rombongan. Jadi saya ulang, masuk surga tidak satu-satu, tapi pakai rombongan-rombongan. Nah, kalau kita mau berangkat ke surga sendirian, punya modal berapa kita? Punya modal berapa kita? Maka kita harus punya rombongan. Masuk dalam rombongan hambaku yang terpilih, baru masuk surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena saya ulang, masuk surga pakai apa tadi? Rombongan. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Az-Zumar ayat 73. Dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Tapi jangan salah, masuk neraka juga pakai rombongan. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu juga dengan rombongan-rombongannya. Semoga Allahan Bapak Alfan termasuk yang ikut rombongan masuk surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan beliau termasuk yang rombongan masuk surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan semoga kita termasuk yang itu juga ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Baik, saya teruskan lagi. Akhirnya roh itu keluar. Roh itu keluar. Nah, begitu roh itu keluar, langsung disambut oleh para malaikat yang bagian menyambut, yaitu malaikat rahmat dan timnya malaikat maut yang bagian menggendong itu, dengan kain kafan yang sudah diambil dari surga dengan wewangian dari surga, dan dibawa terbang ke langit. Dalam hadis itu dibawa terbang ke langit ya. Dibawa terbang ke langit dan disebut-sebut nama terbaiknya. Misalnya dia ini adalah seorang muadzin, dia ini adalah seorang yang dermawan, dia ini seorang yang saleh, apa sebutkan nama-nama terbaiknya. Dibawa terbang ke langit. Dalam hadis itu diceritakan kalau yang bersangkutan betul-betul seorang yang saleh, maka langit pertama dia masuk, langit kedua dia masuk, langit ketiga dia masuk, langit keempat dia masuk, langit kelima dia masuk, langit keenam dia masuk, langit ketujuh dia masuk. Lewat tembus langit ketujuh sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, hingga menghadap Allah, hingga bertemu dengan Allah. Di dalam hadis qudsi itu diceritakan sampai bertemu dengan Allah itu, ruh itu. Kalau sampai berhasil, dan semoga berhasil, Allahyarham Bapak Alfan tembus hingga menghadap kepada Allah, maka Allah mengatakan kepada malaikat yang membawa ruh itu, nyawa, jiwa siapa yang kalian bawa itu? Dalam hadis itu ceritakan demikian. Dan Allah tentu maha tahu. Allah bertanya itu hanya bahasa administrasi. Jadi Allah bertanya bukan Allah tidak tahu. Allah bertanya
Itu hanya bahasa administrasi. Allah Maha tahu. Jiwa siapa yang kalian bawa itu? Ruh siapa yang kalian bawa itu? Maka malaikat menyebut nama terbaiknya dengan sebutan-sebutan terbaiknya. Kata Allah, sini bawa kemari, kata Allah. Maka Allah ampuni ruh itu. Allah maafkan ruh itu. Semoga Allah rahim Bapak Alfan termasuk yang ini. Amin. Allahumma amin insyaallah. Maka kemudian kata Allah, kembalikan dia ke barzahnya. Kembalikan dia ke barzahnya. Karena belum waktunya dia tinggal di sini. Belum waktunya masuk surga lah kalau bahasa kita. Kembalikan dia ke barzahnya. Maka dikembalikanlah ruh itu ke barzahnya. Begitu ruh itu sampai di barzahnya, kalau yang meninggal itu tidak termasuk yang bebas fitnah kubur, maka dia harus menjalani pertanyaan kubur. Jadi kalau beliau termasuk orang yang tidak bebas fitnah kubur, maka beliau harus menjalani fitnah kubur, pertanyaan kubur. Dan pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan, nggak bisa nyontek. Jawabannya semua refleksi dari amal kita. Jadi kalau amal kita semasa hidup di dunia mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur itu, maka insya Allah dan semoga kita semua nanti termasuk yang lulus. Bahkan semoga kita semua bebas fitnah kubur. Amin Allahumma amin insya Allah. Dan Bapak Alfan semoga termasuk yang lulus dari fitnah kubur. Dan bahkan semoga beliau bebas fitnah kubur. Amin Allahumma amin insya Allah. Mudah-mudahan. Maka ketika malaikat bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu gak bisa dihafalkan. Mumpung saya masih tak hafalkan, nanti saya jawab Allah. Gak bisa. Bagaimana dia mau bisa jawab Tuhannya Allah kalau dia gak pernah sholat? Waman nabiyuka, siapa nabimu, misalnya Nabi Muhammad. Gimana dia bisa menjawab nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia tidak pernah bersalawat untuk nabinya dan tidak pernah bersemangat mengamalkan sunnah-sunnahnya, atau bahkan cenderung mengingkari sunnah-sunnahnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Waman imamuka, siapa imammu? Al-Quran, jawab kita. Itu kalau kita rajin baca Al-Quran dan berusaha mengamalkannya. Lalu bagaimana kita bisa menjawab bahwa imam kita adalah Al-Quran kalau kita membaca saja malas, apalagi mengamalkannya misalnya. Waman ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Muslimin muslimat, itu jawaban kita kalau kita akur, rukun, bersaudara dengan sesama. Gimana kita akan bisa menjawab saudara kita sesama muslim kalau kita sering berantem bahkan dengan sesama muslim? Jadi ini bagaimana? Makanya saya ulang, pertanyaan kubur nggak bisa dijawabnya, nggak bisa dihafalkan. Semua refleksi amal kita, semuanya refleksi dari amal kita. Maka kalau amal kita mencerminkan jawaban tersebut, insya Allah kita akan bisa menjawabnya. Tapi kalau amalan kita tidak mencerminkan jawaban tersebut, ya kita nggak bisa jawab. Kata Imam Tawus, dikutip pernyataan beliau oleh Abu Nuaim rahimahullah rahmatan wasi'atan, Imam Tawus rahimahullah rahmatan wasi'atan, dikutip pernyataannya oleh Abu Nuaim rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab beliau Hulyatul Auliya. Beliau menceritakan akidah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kalau ruh itu ruhnya orang yang baik dan kemudian dia lulus dalam pertanyaan kuburnya, maksimal pertanyaan kuburnya itu 7 hari. Itu maksimal. Makanya sahabat Ansor, nanti pernyataan saya bisa dicek dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sahabat Ansor, kalau ada yang meninggal dunia, itu bahkan dibacakan Al-Quran di kuburannya selama 7 hari. Bukan kata saya itu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh, menceritakan kebiasaan para sahabat Ansor. Kenapa kok 7 hari? Karena orang yang baik itu pertanyaan kuburnya itu 7 hari maksimal. Maksimal. Saya ulang, semoga Bapak Alfan termasuk orang baik ini. Amin insyaallah. Dan semoga termasuk yang lulus. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi kalau orang itu orang yang juahat, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau sampai dia orang yang juahat dan pasti nggak lulus itu pertanyaan kuburnya maksimal 40 hari. 40 hari. Saya ulang, itu bukan kata saya, kata Imam Tawus.
Imam Taus ini mujtahid mustaqil mutlak. Pernyataan beliau dikutip oleh Abu Nuaim dalam Hulyatul Auliya, dan ini beliau menceritakan akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Itu ya, saya ulang, semoga Bapak Alfan tidak termasuk yang 40 hari itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, itu kalau yang bersangkutan tidak bebas fitnah kubur. Kalau bebas fitnah kubur, alhamdulillah, enak itu. Apa di antara sebab yang bersangkutan bebas fitnah kubur? Di antara sebab karena meninggal di hari Jumat dalam kebaikan. Meninggal di hari Jumat dalam kebaikan. Nah, itu potensial bebas fitnah kubur. Yang kedua, karena rajin membaca bahkan hafal surat Tabarak, Al-Mulk. Kalau mati hari Jumat, meninggal hari Jumat, itu nggak bisa kita program itu. Nggak bisa kita program. Minta sama Allah boleh, tapi kita nggak bisa menentukan itu. Jadi oke lah, yang pertama kita nggak bisa upayakan, itu terserah Allah deh, mau mati hari apa aja, yang penting dalam kebaikan. Tapi membaca surah Al-Mulk, membaca surah Tabarak, itu bisa kita upayakan. Bisa kita program lah kalau itu. Ada beberapa hadis, salah satunya yang menarik saya itu adalah apa yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau sebelum beliau menjelaskan surah Al-Mulk. Beliau mengutip sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya itu kalau kata Ibnu Katsir dhaif sebenarnya, tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan, kata beliau. Jadi ini berarti bisa diamalkan lah, nggak ada masalah. Makanya tetap dikutip oleh beliau dalam kitab Ibnu Katsir dalam hal ini. Diceritakan dalam hadis itu, aukamakol, kata Nabi dalam hadis itu, aukamakol, dulu ada orang sebelum kalian meninggal dunia dan didatangi oleh dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Dalam hadis itu sebut namanya Munkar dan Nakir. Pas malaikat itu datang mau menemui orang itu, dihadang oleh surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk menghadang dua malaikat itu. Terjadi perdebatan dalam hadis itu. Mungkin sebelum saya lanjutkan hadis ini, di antara Anda mungkin bertanya-tanya, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Mulk, berarti surah Al-Mulk pernah turun kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya iya. Nah, ini dirujuk kepada sebuah, ini sebelum saya terangkan lanjut ya cerita ini. Ini dirujuk kepada sebuah hadis Sahih Muslim. Karena suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ngobrol dengan malaikat Jibril. Ngobrolnya dengan malaikat Jibril. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah ngobrol dengan malaikat Jibril itu tiba-tiba ada suara gaduh di langit. Malaikat Jibril melihat ke atas ini. Nabi juga melihat ke atas. Kata Nabi, ada apa wahai Jibril? Kok ada suara gaduh di langit? Kata malaikat Jibril, serombongan malaikat datang. Dan ini rombongan malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Rupanya rombongan malaikat itu menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril. Apa kata para malaikat ini? Ya Rasulullah, kami membawa dua hal. Yang dua hal ini belum pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, berarti yang lain pernah berarti. Kecuali dua ini. Karena malaikat itu mengatakan ada dua hal ini yang belum pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Berarti yang lain pernah. Apa itu? Pertama, suratul Fatihah. Ini Fatihah ini surah yang belum pernah Allah turunkan ke nabi sebelumnya. Dan yang kedua, akhir surah Al-Baqarah. Berarti yang lain itu kemungkinan pernah. Termasuk surah Al-Mulk. Maka dalam hadis itu, dulu ada umat sebelum kalian, ya karena rajin baca surah Al-Mulk itu dijaga oleh surah Al-Mulk tadi. Ada dua surah tadi, apa? Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Dan siapa yang membaca keduanya, doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau kita baca Fatihah, saat wa iyyaka nasta'in, Allah bilang, ini antara aku dan hambaku, wali abdi ma sa'ala. Bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja.
Dan di akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kalau kita baca pokoknya doa mustajabah gitu aja. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu mengutip beliau berwasiat sebelum wafatnya. Apa wasiatnya? Tolong bacakan pada jenazah saya sepeninggal saya nanti permulaan surah Al-Baqarah, pertengahannya dan akhirnya. Biasanya orang-orang baca ayat 1 sampai ayat 5, terus ayat kursi, setelah itu dari akhir surah Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Biasanya. Itu yang dibacakan. Dan itu sempat terjadi perdebatan ya di antara para ulama tentang ini. Salah satunya dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, termasuk Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Suatu saat Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan. Imam Ahmad ini gurunya Imam Bukhari, muridnya Imam Syafi'i. Dikenal sebagai Imam Sunnah. Nah, beliau ini hafal 1 juta hadis. Suatu saat beliau lewat di kuburan, ketemu dengan seorang wanita yang sedang membaca Al-Quran di kuburan keluarganya. Kata Imam Ahmad bilang kepada wanita itu, tidak boleh baca Al-Quran di kuburan, itu bid'ah, kata beliau. Maka ketika beliau berkata begitu, teman beliau yang juga ulama bertanya sama Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubasyir? Kata beliau, mubasyir hadisnya sahih. Saya terima hadisnya. Kata sahabatnya Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, mubasyir mengutip riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berpesan kalau mati nanti tolong bacakan pada jenazah saya permulaan surah Al-Baqarah, pertengahannya dan akhirnya. Biasanya kalau teman-teman itu kan baca dari Al-Fatihah pokoknya, Al-Baqarah 1 sampai 5, terus biasanya ayat kursi, terus setelahnya dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi dan sampai akhir surah Al-Baqarah biasanya. Nah, itu wasiat kata Abdullah, kata Imam Ahmad, bilang sama wanita tadi, tidak apa-apa baca Quran. Baca Quran di kuburan tidak bid'ah, kata beliau. Itu dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh, yang saya tahu seperti itu. Yang saya baca seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya teruskan lagi. Maka kembali pada tadi, jadi hadis ini hadisnya hasan versi At-Tirmidzi, walaupun ada yang mendhaifkan termasuk Ibnu Katsir sendiri, tapi beliau tetap mengutip dalam kitabnya karena mengapresiasi takhrij Imam At-Tirmidzi yang mengatakan hadis ini hasan. Maka dua malaikat yang mulia tadi, Munkar dan Nakir alaihi wassalatu wassalam, itu dihadang oleh siapa? Oleh malaikat maut. Oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang itu. Jangan sentuh orang itu. Karena orang itu di dalam dirinya ada saya. Di dalam diri orang itu ada saya, kata surah Al-Mulk. Itu yang dipahami oleh para ulama, berarti hafal ya. Tapi jangan khawatir, di hadis yang lain tidak harus hafal, yang penting baca. Syukur-syukur hafal. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang itu, karena dalam diri orang itu ada saya. Kata malaikat Munkar Nakir, saya utusan Allah, kata Munkar dan Nakir. Dijawab oleh surah Al-Mulk, saya firman Allah, kata surah Al-Mulk. Main galak-galakan. Jadi malaikat Munkar Nakir kan galak memang, terkenalnya galak, serem gitu. Beliau mengatakan, saya ini utusan Allah, karena malaikat itu taatnya pol sama Allah itu. Gak ada bengkok-bengkoknya. Saya ini utusan Allah, kata surah Al-Mulk. Saya firman Allah, kata surah Al-Mulk.
Kata malaikat Munkar Nakir, oh ya sudah, karena kamu firman Allah, silahkan kamu menghadap kepada Allah langsung, gimana baiknya. Maka Allah putuskan orang itu bebas fitnah kubur. Maka yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita program di kita itu supaya kita bebas pertanyaan kubur itu ya ini. Surah Al-Mulk itu. Diupayakan sebelum tidur lah. 3 menit paling 4 menit. 30 ayat cuman. Kecuali kalau bacanya megap-megap bisa 2 jam. Kalau bacanya megap-megap bisa 2 jam. Enggak cuma 30 ayat. Itu kalau kita rajin membacanya, insya Allah dan semoga ya, kita bebas fitnah kubur itu. Karena dalam sebuah hadis yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, beliau mengatakan, bersiap-siaplah kalian menghadapi alam ini, yaitu alam barzah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamakal, orang kalau barzahnya beres, kedepannya beres." Orang kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Alias masuk surga. Maka kalau kita beres urusan barzahnya, karena kita rajin baca surah Al-Mulk misalnya, maka insya Allah dan semoga kita kedepannya beres. Semoga Bapak Alfan, Bapak Alfan termasuk yang beres barzahnya, sehingga kedepannya juga beres hingga surga. Amin. Allahumma amin insya Allah. Mudah-mudahan. Itu terkait dengan ruh dikembalikan ke barzahnya. Sehingga kalau ruh itu lulus pertanyaan kubur tadi, atau bebas fitnah kubur, maka Allah bilang kepada malaikat, buka pintu atau lorong tembus surga. Dan dihamparkanlah taman-taman surga di pemakamannya itu, di alam barzahnya itu. Nah, sehingga terus kemudian jadilah kuburnya itu taman-taman surga. Jadilah kuburnya itu taman-taman surga. Ada satu riwayat yang menarik ya. Ini hadis qudsi. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Ada dalam Quran Sahih hadis qudsi juga. Jadi ada seseorang yang meninggal dunia. Awalnya kuburnya itu sempit awalnya. Lama-lama dengan izin Allah kuburnya itu melapang hingga laksana istana. Kemudian orang yang meninggal itu bertanya, "Ya Allah, kemarin kubur hamba sempit, sekarang lapang, bahkan laksana istana," kalau bahasa kita. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, ini karena doa dari anak-anakmu yang soleh. Maka salah satu hal yang pewaling, bukan yang pewaling ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia, termasuk Allah dan Bapak Alfan ini adalah dari doa dari anak-anaknya yang soleh terutama. Di samping dari kita semua saudara yang seiman ini. Terutama dari putra-putrinya yang solih-solihah. Nah, itu yang paling ditunggu. Sehingga diharapkan dengan itu barzahnya dilapangkan oleh Allah dengan lapang yang luar biasa, bahkan laksana istana. Semoga Allah yarham Bapak Alfan, kuburnya termasuk yang dilapangkan oleh Allah hingga laksana istana dan taman-taman surga tadi. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, terus kemudian begitu kuburnya menjadi selapang yang luar biasa itu, maka yang bersangkutan ini menikmati itu hingga nanti ila yaumi yub'atsun, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kejadian menarik yang dikutip dalam Sahih Bukhari di antaranya. Bagaimana begitu yang bersangkutan merasakan nikmat di barzah itu, dia bilang sama malaikat, "Saya mau pulang ke dunia sebentar aja." Kata malaikat, "Mau kemana?" Kata malaikat. Dalam hadis itu, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi itu. Kata orang itu, "Saya mau ngasih tahu keluarga saya. Ternyata di barzah itu enak loh." Kata malaikat, "Tidak usah, tidur saja." Akhirnya orang itu suruh tidur oleh malaikat. Dan tidurlah dengan tidurnya seperti tidurnya seorang pengantin. Itu dalam satu riwayat. Di riwayat yang lain diceritakan bagaimana ketika dia mendapatkan nikmat barzah yang luar biasa itu. Di antara fasilitas barzah itu apa? Ini hadisnya Hasan. Dikutip oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud.
itu semua perbuatan orang yang masih hidup, anak cucunya terutama, itu dikabarkan kepada beliau. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau anak-anaknya, keluarganya berbuat baik, beliau senang. Wah, anakku ngaji nih, seneng aku, seneng. Dan didoakan oleh beliau. Doanya apa? Dalam hadis Hasan diceritakan doanya, ya Allah sempurnakanlah nikmat mereka. Jadi kalau anaknya berbuat baik, keluarganya berbuat baik, itu didoakan oleh beliau. Ya Allah sempurnakanlah nikmat pada anak-anakku itu. Tapi kalau anaknya berbuat nakal, berbuat maksiat, beliau sedih. Sedih pun masih didoakan dalam hadis itu. Hadisnya Hasan derajatnya hadisnya. Apa doanya? Ya Allah kembalikan dia ke jalanmu. Kembalikan dia ke jalanmu ya Allah. Sedih beliau melihat anaknya tidak baik, sedih. Tolong ya Allah kembalikan dia ke jalanmu. Maka semoga Bapak Alvan termasuk yang dirahmati oleh Allah, sehingga beliau juga bisa mengakses keluarganya. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Ali Imran 169 sampai 171 itu. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim itu. Jadi mereka bergirang hati menyaksikan keluarga mereka yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Tadi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau keluarganya berbuat baik beliau senang. Kalau keluarganya berbuat yang tidak baik beliau sedih. Nah, semoga keluarganya termasuk yang berbuat baik sehingga beliau bahagia. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tentu ini pembahasannya panjang. Tapi kata Abu Ijun tadi sebelum doa barangkali ada tanya jawab, monggo silakan. Ini di chat ada ya, saya buka dulu ya di chat ini. Di chat ini dari Ibu Endang Nadina. Ustadz, andekan membaca surah Al-Mulk itu setelah sholat Isya, apakah diperbolehkan? Saya jawab dulu yang jadi gini. Ada beberapa redaksi ya. Redaksi itu diantaranya berbunyi barang siapa yang membaca surah Al-Mulk di malam hari gitu. Tapi di hadis yang lain Nabi tidak menyebut waktu bahkan. Ada 30 ayat yang siapa membacanya maka dia akan bebas fitnah kubur. Jadi kalau disimpulkan, membaca surah Al-Mulk itu intinya waktunya kapan saja, terutama di waktu malam. Nah, disebut malam setelah sholat Isya memang. Betul Bu, tidak salah. Jadi boleh, sangat boleh, tidak ada masalah. Saya biasa melakukannya setelah sholat Isya, kemudian zikir dan membaca surah Al-Waqiah dan Al-Mulk. Bagus, tidak ada masalah. Bagus banget, bukan hanya bagus, bagus banget. Daripada sebelum tidur nonton drakor. Kalau mau tidur setelah membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, jadi sangat bagus Bu, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. An-Nas dan doa tidur sudah keburu ngantuk. Ya tidak apa-apa. Yang penting Ibu mau baca udah bagus, alhamdulillah, Masya Allah. Saya kira itu ya Ibu Endang. Jadi Al-Mulk itu bisa dibaca kapan saja sebenarnya, terutama malam hari. Disebut malam itu setelah sholat Isya itu memang. Betul, monggo silakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lain kalau ada. Kalau sama saya tanya, protes, marah boleh, tidak apa-apa. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Pak Ustadz mau nanya. Silakan Bu Jun. Tadi ada kalau yang meninggal itu tidak bebas dari apa kubur tadi pertanyaan kubur itu kan kalau dia meninggal di hari Jumat sama hafal Al-Mulk. Hafal apa baca? Gini. Ya, ini jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi itu, di dalam diri orang itu ada diri saya. Berarti orang itu hafal, gitu loh Bu. Tapi di hadis yang lain, Nabi mengatakan membaca. Terus yang betul bagaimana? Udah rajin baca aja, lama-lama hafal, tenang aja. Bu Ijun rajin baca aja, lama-lama hafal insya Allah. Cuman 30 ayat Bu. 30 ayat, 3 menit, kalau kita lancar bacanya, kecuali megap-megap ya, kalau megap-megap 2 jam lah. Megap-megap itu tersendat-sendat bacanya. Terbata-bata. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus ada wabannya lagi, kalau tahunnya kita menjadi anak soleh gimana ya? Bagus. Ya, sering saya ditanya orang juga gini, ini pertanyaan orang. Ustadz kan doa dari anak-anak yang soleh itu sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Di sana ada hadis Sahih Muslim ya. Ada juga tadi hadis At-Tirmidzi, hadis Sahih juga itu. Bahwa bahkan kubur orang tua itu akan jadikan lapang.
bahkan laksana istana berkat doa dari anak-anak yang soleh. Saya ditanya orang, bagaimana kalau anaknya nggak soleh katanya. Saya jawab gini, ini jawaban saya. Nanti insya Allah masuk terjawab pertanyaan ibu. Saya jawab gini. Pertama asal seiman sampai ya. Jadi asal seiman sampai. Itu yang pertama itu. Yang kedua, soleh itu dari kata soluha. Berlaku sepatutnya. Mungkin anaknya nggak soleh. Tapi paling tidak saat dia mendoakan orang tuanya itu, saat itu dia sedang menjadi anak yang soleh. Jadi misalnya sebelumnya dia agak kurang baik lah gitu ya. Nggak terlalu soleh lah misalnya. Tapi begitu dia mendoakan kedua orang tua habis sholat, pakai mukena, aurat tertutup rapat misalnya, berdoa sama Allah untuk kedua orang tuanya misalnya. Paling tidak saat dia berdoa itu, dia sedang menjadi anak yang soleh. Paling tidak. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Sami-sami. Yang lain ada nggak? Syukuran Ustaz, afwan Bu, Ibu Endang ya. Afwan. Monggo silakan kalau ada. Ya. Jelas semua atau tidak jelas semua? Atau cukup dulu kita tutup dengan doa? Aduh Ustaz, Iya. Ya. Silakan Bu, silakan. Ini Pak Ustaz, kalau kita membacakan surat Yasin segala sholat subuh, kita mendoakan bagi yang meninggal, orang tua maupun anak atau saudara semua kita sebutkan semuanya kita sebelum baca Yasin ya. Lalu apa dalam itu baca Al-Quran? Apakah semua kita baca itu sampai Pak untuk bisa membantu orang yang sudah meninggal itu Pak? Bagus. Baik. Terima kasih. Saya mau sampaikan dulu secara umum ya, bahwa ini saya sampaikan semuanya biar kita bisa berlapang dada melihat kenyataan bahwa perkara membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia itu ulama berbeda pendapat. Jadi ada pendapat yang pertama yang mengatakan bermanfaat untuk si mayit, ada yang mengatakan tidak bermanfaat. Ini fakta fikih ya, di mana para ulama memang berbeda pendapat. Imam Nawawi ditanya, kata beliau, bagaimana Syekh perihal baca Quran untuk si mayit? Kata beliau, yang masyhur dalam madhab Syafi'i memang nggak bermanfaat, tapi yang sahih bermanfaat, kata beliau. Terus Syekh Utsaimin ditanya, ya Syekh bagaimana perihal baca Quran untuk si mayit? Kata beliau, fihi qaulani. Ada dua pendapat dalam hal ini, kata beliau. Walakinna sahih yang tapi yang sahih itu bermanfaat, kata beliau. Nah, jadi ulama berbeda pendapat. Nah, karena ibu termasuk yang membaca, berarti ibu saya pilihkan pendapat yang bermanfaat, dan itu ada dasarnya. Salah satu dasar bahwa bacaan Al-Quran itu bermanfaat untuk seluruh si mayit yang ibu bacakan Quran tadi itu adalah yang pertama tadi, pernyataan Imam Ahmad setelah mengetahui Abdullah bin Umar sebelum wafat berwasiat, tolong bacakan pada jenazahku permulaan surah Al-Baqarah, pertengahannya dan akhirnya. Nah berarti bacaan Al-Quran itu bermanfaat. Makanya Imam Ahmad mengatakan tidak bid'ah membaca Al-Quran di kuburan, kata beliau. Itu kata Imam Ahmad. Nah kemudian yang kedua, dalam sholat jenazah itu kita baca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah termasuk Al-Quran. Berarti bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi dan banyak ulama yang lain ketika menyampaikan sebuah hadis tentang seseorang yang disiksa gara-gara dia kalau kencing nggak cebok dan suka adu domba. Terus Nabi tancapkan pelepah kurma yang basah dan beliau bersabda, semoga selama masih basah pelepah kurma ini diringankan adab dari keduanya. Maka kata Imam Al-Qurtubi dan beberapa ulama yang lain mengatakan kalau pelepah kurma yang basah saja tasbihnya bisa meringankan siksa orang yang dikubur, apalagi bacaan Al-Quran, kata beliau. Itu yang ketiga.
Yang keempat, perbuatan sahabat Ansor yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh, di mana para sahabat Ansor kalau ada sahabatnya yang meninggal dunia bahkan dibacakan Al-Quran di kuburannya selama 7 hari. Itu kalau nggak ada manfaatnya para sahabat tidak akan melakukan. Nah berarti ibu tidak usah khawatir, bacaan Al-Quran ibu untuk ahli kubur yang ibu fatihai tadi insya Allah bermanfaat untuk mereka semua. Jangan khawatir. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu ya. Nah, baik. Ini ada juga yang nanya sebentar, Pak Ustadz, tadi selain Al-Mulk, surah Al-Baqarah yang awal dan pertengahan dan akhir, ada permulaan Al-Baqarah, pertengahan dan akhirnya, Bu. Pertengahan tuh ayat kursi itu biasanya. Dan terakhir tadi surah apalagi ya, ada satu yang Pak Ustadz tadi sampaikan terkait dengan siksa kubur. Kalau yang saya ingat tadi ya, itu permulaan surah Al-Baqarah, pertengahannya dan akhirnya. Kalau siksa kubur tadi hubungannya dengan surah Al-Mulk itu, Bu, surah Al-Mulk. Kalau yang 2 surat tadi itu Al-Fatihah yang pertama. Al-Fatihah itu. Nah, itu Al-Fatihah itu termasuk yang diturunkan bersama dengan akhir surah Al-Baqarah yang belum pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini ada juga yang nanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau yang sakaratul maut dalam keadaan tidur atau tidak sadar, tapi sangat tenang, apakah ada tanda husnul khotimah? Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya mati dalam keadaan tidur atau sadar itu sama saja sebenarnya. Karena kematian itu kejadian ruhani, bukan kejadian jasmani. Nah, apakah ada tanda husnul khotimah? Ya tergantung. Kalau yang bersangkutan meninggal dalam keadaan menjaga wudhunya, itu husnul khotimah. Meninggal di hari Jumat, itu tanda husnul khotimah. Meninggal dalam status sebagai orang yang baik, itu juga husnul khotimah. Putus. Ini putus. Nah, ini wifi-nya putus. Tanda kasih wifi dari sini. Punya senter putus juga. Iya. Sama. Si. Kasih dari sini. Kalau ini nggak pakai wifi. Sebentar kita gabungkan lewat sini aja. Udah. Enggak baru. Masih aktif, Iki masih aktif. Iki masih aktif. Kebagi kopi 7 elemen. Pak Ustadz. Iya, putus. Ya, udah gabung ya? Pak Ustadz. Iya. Iya. Udah kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Udah Pak. Ya, ini Udah, tadi Pak. wifi-nya putus. Saya sambung lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi dikatakan terkait dengan suratul Fatihah juga yang belum pernah diturunkan sebelumnya. Maaf, tentang sakaratul maut tadi, mohon maaf. Jadi kejadian mati saat sadar maupun meninggal maupun tidur itu sama saja sebenarnya. Karena kematian itu kejadian ruhani. Ya, hanya pertanyaannya apakah yang bersangkutan tertandai sebagai orang yang husnul khotimah atau tidak. Saya ulang tadi, misalnya dia meninggal dalam keadaan keringatnya berdahi misalnya. Dahinya berkeringat, maaf. Dahinya berkeringat, maka itu tanda husnul khotimah. Meninggal di hari Jumat, meninggal sakit perut, meninggal berstatus sebagai orang yang sedang terlibat dalam kebaikan, seperti meninggal sebagai pengurus masjid, pengurus musola, donatur masjid, donatur musola, donatur anak yatim, donatur anak asuh misalnya, atau apa. Jadi meninggal itu dalam status masih terlibat dalam kebaikan. Nah, itu mati yang keren itu husnul khotimah. Mau meninggal dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tertidur. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua ya. Kan buat Bapak Ibu, saudara, siapa tahu ada yang mau Ya, Pak ditanyakan. Nofri itu, Pak Nofri mau bertanya kayaknya. Enggak pencet. Oh, kepencet. Ini Bu Ijun kakak yang pertama Bu Ijun ya. Kakak yang pertama Bu Ijun ya, Pak Iya, Alfa. Pak, kakak nomor 1 dan sangat mendadak hanya karena waktu saya sehari di rumah sakit. Ya, salah satunya memang dia sakit perut, terus diare, kemudian
diare, kemudian dia mungkin lari ke jantung, memang ada jantung yang nggak terlalu sempurna, masuk ICU sehari langsung esoknya meninggal. Nah, ini yang sangat berat. Pak Ustadz kan juga tahu, kemarin sekitar 4 bulan yang lalu kakak kami juga yang perempuan juga meninggal karena COVID. Nah, kemudian ini abang nomor 1. Nah, ini yang sangat berat adalah untuk ibu kami yang sudah 91 tahun. Untuk menyampaikannya juga sangat sulit. Kemarin juga kurang sehat karena habis jatuh. Jadi kami belum sempat untuk menyampaikan. Bahwa kemarin saya mau infokan dengan pelan-pelan ya Ustaz, udah pas hari ke-7 ini. Iya Bu. Semoga Allah berikan kesabaran buat ibunda ibu juga, amin. Allahumma amin insyaallah. Ya, jadi Pak Ustadz, kalau kita sebagai adik ya, apakah bisa juga mendoakan, ya kalau kita soleh ya Pak, tadi kita kan bukan anak yang soleh tadi kan, anaknya kan tadi Raisa dan Reni ya Pak ya, kita adik-adiknya, tapi bisa turut untuk mendoakan ya Pak ya? Iya, asal seiman bisa, sebagaimana Allah contohkan doanya di surah Al-Hasyr ayat 10 itu Bu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Asal seiman sampai. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Muhammad juga, surah ke-47 ayat 19. Ya, jadi asal seiman sampai, jangan khawatir. Ya, saya kira itu, Allah a'lam bishawab. Paling enggak Ibu Ijun saat mendoakan kakaknya, saat Ibu mendoakan kakaknya, Ibu Ijun sedang menjadi adik yang solihah. Amin insyaallah. Amin ya Rabbil alamin. Tapi Ya, Bu Ijun solihah kok insyaallah, masyaallah. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ada waktu 4 menit lagi kali Pak Ustadz sampai jam 9 pas ya Pak. Siap. Ya. Siap. Reni, Kavi ada tanya? Dela? Ini Putri lagi di jalan, mau bisa antar Mau nanya Pak Ustadz. Silakan Bu. Pak Ustadz, tadi kan dibilang kan kadar kalau anak yang soleh dan soleha ya Pak. Betul. Nah, kalau untuk kadar kesolehan seorang anak yang seperti apa sih Pak? Saya sendiri kan ya nggak tahu saya ini termasuk anak yang soleh atau Baik. ya Pak ya. Baik. Saya pengen tahu gitu Baik. kadar seperti apa sih kesolehan seorang anak yang bisa mendoakan orang tuanya gitu. Baik. Bagus. Itu aja Pak. Baik. Makasih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ulang dulu ya. Itu yang penting seiman dulu ya. Doa itu bermanfaat. Jadi dari anak-anak beliau asal seiman, jangan khawatir sampai doa itu. Hanya memang akan lebih dahsyat doa itu sampainya kepada beliau dengan kadar kualitas doa yang luar biasa lah dalam pandangan Allah itu kalau anak itu ada seorang anak yang soleh. Nah, pertanyaan Ibu menarik memang. Jadi saya ulang ya, jangan khawatir doa Anda insya Allah sampai karena Anda seiman dengan beliau. Jadi tidak usah khawatir itu. Tapi kalau kita ingin menjaga kualitas doa itu, maka memang sepatutnya kita menjadi pribadi yang soleh. Saya ulang, pertanyaan Ibu menarik tadi. Kriteria anak yang soleh, solihah itu bagaimana? Begini ya, saya sampaikan tadi di awal ya. Solih itu dari kata soluha. Berarti yang bisa berlaku sepatutnya. Seorang anak yang soleh adalah seorang anak yang bisa berlaku sepatutnya. Satu, sebagai hamba terhadap Tuhannya yaitu Allah. Yang kedua, bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka ketika ibu berusaha menjalin hubungan baik dengan Allah melalui sholat, puasa, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, sampai situ ibu sudah bagus hubungannya dengan Allah, sudah soleh secara ritual. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana ibu dengan orang tua? Apakah selama ini hak orang tua ibu penuhi? Misalnya kalau ibu mampu, orang tua tidak mampu, apakah ada peduli ibu ngasih nafkah kepada orang tua? Kalau misalnya orang tua lebih kaya dari ibu, ada nggak ibu peduli memberikan hadiah kepada orang tua? Oke, masalah harta, tidak semua anak berharta. Yang terakhir deh, peduli nggak ibu selalu mendoakan kedua orang tua? Kalau selama ini ibu peduli pada orang tua, sampai sini bersyukurlah ibu kepada Allah.
ibu insya Allah dan semoga terkriteriakan sebagai anak yang soleh. Insya Allah. Amin Allahumma amin insya Allah. Amin. Nggih. Dan paling Terima kasih. nggih Ustaz. sami-sami. Pak Nofri Janti mau nanya. Ada yang mau nanya lagi? Pak, mau nanya ingetin yang tadi Pak. Jadi kalau kita jadi orang baik, jadi kita pertanyaannya di alam bangsa itu 7 hari gitu Pak ya? Selama Ya. 7 hari. Ya, maksimal. Kalau Maksimal 7 hari, maksimal itu. kita orang jahat 40 hari. Iya, maksimal 40 hari. 40 hari. Itu kata Imam Tawus itu, menceritakan akidah para sahabat. Makanya para sahabat Nabi, sahabat Ansor itu, kalau ada meninggal, itu nonstop 7 hari dibacakan Quran di kuburannya itu bergantian itu. Itu sahabat Ansor ya. Ya kalau kita nggak harus ke kuburannya lah. Paling nggak kita peduli selama 7 hari itu maksimalkan dia mendoakan keluarga yang meninggal deh. Selama 7 hari itu maksimalkan. Karena itu akidah para sahabat itu. Keyakinan para sahabat. Kita supporter dengan doa itu. Semoga beliau dimudahkan dalam menjawab semuanya itu. Itu saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya Bu. Gimana Kaufi? Udah selesai Kaufi? Ya kelihatan sekarang saat ini masuk pukul 9 malam ya. Silakan Pak Ustaz. Baik. Mungkin bisa